Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim, Bismillahirrahmanirrahim. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Sahabat Zakat TV di mana saja berada, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya Amin Munawar izinkanlah untuk menyampaikan tausiah dengan tema begitu pentingnya tazkiyatun nafas atau disebut tazkiyatun nufus. Kenapa tazkiyatun nufus adalah begitu dianggap paling penting? Karena tazkiyatun nufus adalah merupakan sebuah sumber kehidupan. Kita bisa membangun, kita bisa merubah paradigma untuk membangun peradaban kehidupan umat manusia di muka bumi ini. Bagaimana kita akan bisa membangun itu semua? Bagaimana kita akan bisa membangun tersebut kalau berangkat dari hati kita yang begitu banyak kekotoran-kekotoran, bintik-bintik hitam yang menodai, yang merusak seluruh aspek kehidupan kita. Sahabat Zakat TV di mana saja berada, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata tazkiyatun nufus adalah kalimat yang sangat sederhana, yaitu terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah tazkiyah, yang kedua adalah an-nafas. Tazkiyah mengandung arti adalah at-tahur atau tatahur, yang artinya yaitu membersihkan, mensucikan. Apa yang kita bersihkan? Apa yang kita sucikan? Yang harus kita bersihkan, yang harus segera kita sucikan, yaitu an-nafas, yaitu jiwa kita, qalbu kita. Maka jiwa dan qalbu kita inilah yang harus segera disucikan, yang harus segera dibersihkan. Mengapa demikian? Karena penyucian atau pensucian jiwa, pensucian jiwa, pembersihan jiwa adalah merupakan sebagai sentral kehidupan. Sentral segala sumber kehidupan adalah ada pada hati kita. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa tazkiyatun nufus adalah merupakan salah satu tugas baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari tiga tugas utama yang paling penting. Yang pertama adalah tilawah, yang kedua adalah tazkiyah, yang ketiga adalah ta'lim. Sebagaimana dalam ayat tadi disampaikan, kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah
wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Pertama adalah tilawah, yang kedua tazkiyah, yang ketiga yaitu ta'lim. Sahabat Zakat TV di mana saja berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam tausiah ini kami tidak menyampaikan yang pertama dan kedua. Akan tetapi lebih fokus kepada tazkiyatun nufus. Kembali bahwa kenapa bahwa tazkiyatun nufus itu adalah penting dalam kehidupan ini? Yaitu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditugaskan adalah untuk membimbing kita umat manusia, untuk mengatur, untuk menuntun kita, untuk mengajak kepada kita, mengatur, membimbing kita dalam rangka membentuk hati yang bersih. Oleh karena itu, kita harus lebih fokus membersihkan hati kita, karena segala-galanya ini adalah berangkat dari hati kita. Kita bisa berbuat, kita bisa bertindak, kita bisa beribadah, kita bisa bekerja yang lain. Apapun yang kita lakukan berangkatnya adalah dari hati. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu bersabda bahwa ala wa inna fil jasadi mudghatan, ingatlah bahwa sesungguhnya di dalam tubuh kita ini ada segumpal daging, mudghatan, idza salahat, apabila segumpal daging tadi di dalam tubuh kita, salahal jasadu kulluhu, yaitu apabila baik, apabila bagus, maka baiklah keseluruhannya. Wa idza fasadat, fasadal jasadu kulluhu, yaitu kalau rusak kalbu kita, maka akan rusaklah semua itu. Apa itu yang dimaksud dengan mudghah di dalam tubuh kita tadi? Yaitu adalah wahiyal qalbu, yaitu adalah qalbu di dalam tubuh kita. Baik, para sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan kemana-mana dulu, kita lanjutkan untuk berikutnya. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Para sahabat Zakat TV di mana saja berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi disampaikan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa di dalam tubuh kita ada segumpal daging, itulah yang disebut dengan qalbu. Ingat bahwa qalbu ini adalah memegang peranan penting. Oleh karena itu, karena dia memegang peranan penting, karena ini adalah sentral dalam segala aktivitas yang kita lakukan, ini adalah sangat penting dalam hidup dan kehidupan. Karena begitu pentingnya qalbu kita untuk segera kita sucikan, untuk segera kita bersihkan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala
sampai bersumpah 11 kali di dalam surat Asy-Syams, yang tidak pernah bersumpah berturut-turut sebanyak 11 kali dalam surat dan ayat lain, kecuali dalam hal ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsi wama sawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Begitu jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membimbing manusia, untuk mengajak manusia, untuk menuntut umat manusia, yang bertugas adalah untuk yaitu membentuk hati yang bersih. Sudah jelas bahwa karena ini adalah sangat berbahaya kalau tidak segera kita bersihkan. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala, karena saking pentingnya, betapa beruntungnya orang-orang yang senantiasa yaitu membersihkan, menyucikan jiwanya. Para sahabat Zakat TV, di mana saja berada, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka karena begitu pentingnya kolbu ini yang harus segera dibersihkan, disucikan. Karena dia adalah merupakan sentral yang akan bisa merubah, bergerak apapun yang kita lakukan. Tangan kita bisa bergerak, apakah yang positif maupun yang negatif, apakah yang maksiat, apakah yang ibadah. Kaki kita bisa kita gerakan, apakah untuk yang maksiat ataukah untuk yang ibadah. Mata kita, kesempatan kita, peluang kita, kita mengerjakan sesuatu, apapun yang kita bentuk, apapun yang kita bangun, apapun yang kita lakukan. Apakah itu untuk ibadah ataukah untuk maksiat? Itu semua adalah tergantung dari hati kita. Oleh karena itu, kembali bahwa qalbu kita ini adalah tak ubahnya persis, itu seperti raja, di mana raja yang memiliki pasukan yang begitu banyak. Raja tinggal memerintahkan kepada pasukan. Dia mau berbicara apa, mau ngomong apa terhadap pasukan. Pasukan tinggal berangkat dan tinggal langsung dia melaksanakan pekerjaan apa atas perintah si raja. Artinya apa? Bahwa apapun yang akan kita lakukan, baik tangan, semua yang kita gerakan ini, tergantung kepada mata hati kita, kalbu kita. Kalbu, mata hati, bukan kibdun. Oleh karena itu, kalau kibdun, yaitu hati sebagaimana yang dimiliki oleh hewan-hewan lain, itu namanya kibdun. Akan tetapi, yang dimaksud dengan kalbu, yaitu tersendiri, wahum kullubun yaqiluna biha. Maka karena kita manusia yaitu punya kalbu, makanya kita yaitu bisa memahami dengan akal. Sangat berbeda dengan binatang. Binatang dia tidak punya akal dan tidak punya kalbu. Tetapi manusia, dia punya kibdun, dia juga yaitu punya kalbu, dia ada akal dan dia juga ada otak. Otak kambing bisa kita makan, tetapi dia tidak punya akal. Manusia punya otak, tapi dia punya akal. Maka tinggal diperintah oleh kalbu. Maka kalbu memerintahkan kepada akal. Maka akal akan segera bergerak dan memerintahkan kepada seluruh anggota tubuh kita. Maka kembali, karena kalbu ini adalah sentralistik untuk bisa menggerakkan semua ini, rusaknya kita di muka bumi ini tergantung kepada hati. Baiknya kita berbuat di muka bumi ini, mau diapakan kita hidup ini, adalah tergantung kepada hati kita. Oleh karena itu, pada para sahabat Zakat TV, di mana saja berada, yang kami hormati dan semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kembali,
Kalau saja kita tidak segera untuk membersihkan hati kita, maka akan rusak semuanya ini. Kalau semua sudah rusak, maka rusaklah segala-galanya ini. Oleh karena itu, kita harus bisa segera. Bagaimana kita bisa mengukur? Karena dengan kata lain, apapun yang kita lakukan, karena dianggap bahwa mensucikan jiwa, membersihkan hati ini adalah sebagai sumber dari segala-galanya, betapa urgentnya, betapa pentingnya untuk segera kita amalkan ini. Karena ini adalah merupakan sebuah hal yang harus segera kita lakukan. Kalau saja tidak, maka rusak semua amal ibadah kita. Bahkan di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa ma atallaha biqalbin salimin. Bahwa apapun yang kita perbuat, apapun yang kita lakukan, ibadah apapun yang kita lakukan, yang kita perbuat, yang selama ini kita banyak beribadah, tapi jangan harap ibadah kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa man atallaha biqalbi salimin. Kecuali ibadah yang kita lakukan itu berangkat dari hati orang-orang yang menghadap kepada Allah dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang bersih, dengan hati yang tulus. Para sahabat Zakat TV, di mana saja berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan kemana-mana dulu. Mari kita lanjutkan. Kita tunggu waktu yang sejenak ini. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Kusharawati, saya zakat Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Para sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di mana saja berada. Kembali bahwa tazkiyatun nufus atau tazkiyatun nafas adalah merupakan sebuah hal yang sangat urgent, harus segera kita lakukan, harus kita rubah. Kapan kita bisa merubah? Jangan nunggu hari esok, jangan nunggu hari nanti, mulai sekarang. Karena ibarat kalau kita beramal, bersedekah, berinfak, kita beribadah tanpa adanya hati yang bersih dan suci, sia-sia semua itu. Kembali kepada tadi, illa man atallaha biqalbi salim, kecuali orang-orang yang menghadap kepada Allah dengan hati yang bersih, maka semua akan menjadi sia-sia. Ibarat kalau dalam ibadah puasa kita lihat, sudah jelas dan tegas, kamin so'imin laisa lahu min saumihi ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa, tetapi mereka tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Sekarang tazkiyatun nufus, berapa banyak orang yang beribadah kepada Allah, dia berangkat ke masjid, dia berangkat salat, dia berangkat ke sana kemari untuk beribadah semuanya. Tapi ingat, walaupun kita banyak membantu orang, walaupun kita banyak beramal soleh, tapi kalau berangkat dari hatinya bukan karena Allah, tapi berangkat dari hatinya yaitu hanya karena mencari pujian dari manusia, mencari pamer, ingin dipuji oleh orang lain, tidak ada niat yang suci dalam hatinya, maka semuanya itu adalah merupakan sia-sia. Maka untuk mengukur bagaimana keikhlasan kita, bagaimana kebersihan hati kita, umpama kalau kita punya sesuatu kemudian kita berikan kepada orang lain, apakah kita punya makanan,
ataukah pakaian, atau sesuatu yang sangat berharga lah untuk kita. Kemudian kita berikan kepada orang lain. Kemudian orang lain yang kita berikan itu, dia tidak mengucapkan terima kasih kepada kita. Begitu ketemu dia cuek, dia masa bodoh. Tidak ada tanda terima kasih, padahal sudah kita kasih dengan barang yang sangat berharga, tapi dia tidak mengucapkan terima kasih. Kalau hati kita yang mengasih tadi kemudian tidak berterima kasih, dia tidak berterima kasih, kemudian kita, ia itu merasa kurang pas. Dan hati umpamanya begini, itu orang sudah dikasih tapi tidak mau terima kasih, kita ngegerendeng. Kalau kita di dalam hati kita masih ada sifat seperti itu, berarti kita belum ikhlas. Berarti kita harus segera merubah paradigma kita kembali. Urgennya betapa pentingnya tazkiyatun nufus. Kenapa? Untuk mensucikan batin kita, untuk mensucikan. Sejak kapan dan mulai kapan kita harus segera mensucikan? Kita harus segera mensucikan semua ini. Jangan tunggu hari besok, jangan tunggu lusa, apalagi entar yang akan datang. Mulai saat ini kita harus segera membersihkan. Apapun yang masuk, yang makan ke dalam tubuh kita, harus halal, harus bersih. Jangan ada titik-titik noda atau titik-titik hitam. Apalagi barang-barang yang haram yang masuk ke dalam tubuh kita. Jangan sampai ada satu makanan pun, satu titik pun yang masuk ke dalam tubuh kita. Kalau ada satu titik makanan yang haram masuk ke dalam tubuh kita, akan mengalir dalam darah kita, sehingga darah kita akan menjadi kotor, akan mengotori semua unsur-unsur. Jangan sampai ada barang yang haram, baik itu haram zatnya maupun haram dari segi bagaimana cara mendapatkannya. Umpama kalau kita sedang belanja dukuh, kita bilang nyobain satu tapi ngambilnya 5. Yang satu insya Allah halal karena udah izin dan permisi dan dibolehkan, tapi yang 4 ini adalah haram. Kalau barang yang haram 4 kita enjoy, kita asik makan, tapi jangan harap itu membawa keselamatan di dalam hidup. Artinya apa? Yang 4 itulah yang mengotori jiwa kita. Berarti kalau sudah banyak barang yang kotor, akan mengotori tubuh kita. Sudah banyak barang yang haram, sudah begitu akan mengotori jiwa dan mengotori badan kita. Kemudian terkadang kita tidak sadar kalau kita memakan barang yang haram tapi tidak jelas, dan maksudnya tidak tahu keharamannya. Contoh, kita memakan barang haram yang dianggap bahwa itu tidak haram karena dianggap bahwa itu adalah punya kita, bahwa itu adalah hasil pendapatan kita, tapi ternyata harta yang kita makan itu adalah barang haram. Kenapa disebut haram? Karena kita memakan barang, karena kita memakan hak orang lain yang belum kita keluarkan. Itulah yang namanya zakat. Kita yakin bahwa itu adalah hasil kita, kita yakin bahwa itu adalah pendapatan kita, tapi karena kita ini adalah pelit, kemudian kita medit, kikir, buntut kasiran, maka ini adalah sangat mempengaruhi kehidupan kita dari makan yang barang yang haram tadi. Sehingga kita tanpa sadar, kalau kita memakan barang haram, ternyata bahwa itu adalah ada hak orang lain yang harus kita serahkan. Jangan punya anggapan bahwa harta yang masuk kepada diri kita itu adalah punya kita semua. Jangan punya anggapan bahwa semua yang kita miliki adalah punya kita semua. Ternyata bahwa dari apa yang kita miliki itu semua adalah hak orang lain yang harus kita serahkan kepada orang lain, yang harus kita berikan kepada orang lain. Kalau saja itu kita makan bulat-bulat, kalau saja kita karena pelitnya tadi, cintanya kepada harta, kita makan kemudian masuk ke dalam tubuh kita, akan mengotori seluruh tubuh kita. Kalau sudah kotor dalam tubuh kita ini, maka timbullah banyak penyakit. Penyakit yang kita rasakan, penyakit yang kita derita, bisa karena kesalahan lahir, bisa juga kesalahan batin. Penyakit karena kesalahan lahir, umpama kita makan bakso, kemudian dicampur dengan sausnya setengah botol, ditambah sambal. Tidak lama kemudian sudah pasti bahwa akan sakit perut, alias kita yaitu harus berangkat ke belakang dan terus ke belakang. Itu kita menjadi sakit
menjadi ke dokter dan sebagainya, itu penyakit akibat kesalahan lahir. Begitu banyak penyakit kesalahan lahir, tapi kita tanpa kita sadari bahwa betapa banyaknya penyakit-penyakit yang kita rasakan di dalam tubuh kita. Banyaknya kawan-kawan kita yang masuk ke rumah sakit dan sebagainya, penyakit kesalahan batin. Di mana penyakit kesalahan batin? Mereka memakan barang haram yang mereka tanpa sadari, umpama yaitu zakat yang tidak dikeluarkan. Dampaknya apa? Dampaknya kalau sudah sakit ternyata dia harus keluarkan uang juga. Sebagai bukti dia harus bayar ke dokter, dia harus bayar rumah sakit, harus beli obat, harus beli ini itu dan lain sebagainya. Ternyata tetap dia harus keluarkan juga. Kenapa? Allah punya cara dengan berbagai macam cara. Allah bisa mengambil harta kita dengan melalui terang-terangan, yaitu banyaknya perampok kadang-kadang ditodong di tengah jalan. Ternyata Allah mengambil harta kita melalui terang-terangan. Malah terkadang harta kita bisa diambil oleh Allah dengan secara diam-diam tanpa kita ketahui. Seperti halnya kita punya barang, tahu-tahu ada di mana, mungkin hilang ada di mana. Bahkan mungkin Allah mengambil harta kita, yaitu melalui musibah. Musibah yang terjadi. Apakah dengan musibah ini, apakah merupakan sebagai teguran dari Allah kepada kita? Ataukah merupakan ujian? Ataukah merupakan teguran? Ataukah merupakan peringatan kepada kita? Yang tahu adalah hanya kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai kesimpulan, kami mengingatkan bahwa kita harus introspeksi kepada diri kita. Mari jangan sampai kita memakan, meminum di mana barang-barang yang haram. Kulu mimma razaqakumullah halalan thayyibah. Ini perintah Allah. Jangan sampai barang yang haram masuk ke dalam tubuh kita, nanti akan mengalir dalam tubuh kita ini, mengotori darah, yaitu kepada seluruh tubuh. Kalau ini adalah sudah mengalir dan berdosa, maka doa kita akan jauh diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama hurima du'a adzunuba, dosa kita yaitu akan terhalangi karena kita punya dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang tanpa kita sadari. Itulah yang dapat kami sampaikan. Para sahabat Zakat TV di mana saja berada yang kami hormati, yang kami cintai, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kemuliaan kepada seluruh sahabat Zakat TV di mana saja berada. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.